Islam. Perkembangan Islam di Indonesia. Makin hari makin membludak ya, mu'alaf ya. Menipis, semakin menipis. Ini saya sudah setengah mati dicari nih. Makin ini, hari makin nipu. Enggak, Islam itu makin banyak yang mu'alaf. Banjir mu'alaf kan di roomnya Juma. Banjir terus diserok, dibuang. Pertama-tama kita ucapkan kepada Adam Lubis yang dengan kerendahan hatinya naik di Komal ini untuk berdiskusi tentang apakah Quran menyempurnakan Injil ya. Iya, aku gini loh Bang, aku setuju tidak? Ya gimana ya? Aku belajar aja lah di sini ya, soalnya aku awam ya Bang. Cak aku awam. Enggak, maksudnya gini loh. Iya. Gini maksudnya gini loh. Ya aku nggak paham lah tentang cerita agama ini gitulah ya. Di atas ini ya bisa lah, mana tahu aku yang nggak tahu jadi tahu kan gitu Bang. Apakah gitu loh. Iya. Abang ini bener-bener kayak gambarnya ya, SpongeBob banget. Sombong. Ya aku gini loh kan? Ini ya maksudnya gini, aku seneng aja karton SpongeBob itu. Dia itu pintar dibalik kebodohannya gitu. Kamu pembohong, itu karakter suara siapa itu? Kamu pembohong. Iya. Kamu suara bohong. Wah, mantap. Iya. Padahal saya tadi ini saya katakan tadi itu jujur lah, bukan. Patrick itu nama panjangnya tau nggak? Patrick Allegro. Patrick Pak Bro. Silakan Bang Adam. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Enggak, maksudnya gini. Ini ya tadi kata Kak Os saja aku kurang paham gini. Ini Quran sempurnakan Injil. Maksudnya gimana nih? Maksudnya nanya. Ada tandanya kan? Apakah jadi itu kan nggak cukup ya Bang? Ini kan stikernya cuma berapa karakter ya. Apakah Al-Quran menyempurnakan Injil? Maksudnya gitu. Jadi ini disingkatin gitu. Itu kan tanda tanyanya ada tuh di belakang. Jadi itu maksudnya itu. Oh, maksudnya ada tanda tanya apakah gitu ya? Iya, nanya. Iya, soalnya ustadz-ustadznya orang Islam itu selalu menyebarkan hoax, mengatakan bahwa Islam itu agama penyempurna, kitabnya menyempurnakan kitab sebelumnya. Ini yang kita perlu pertanyakan, Pak Adam. Oh iya gini. Tapi ini kan? Menurutku aja ya Bang ya. Kalau salah nanti ya dibenarkan lah ya, karena aku takut salah juga bahas tentang agama ini kan, gak enak kita. Gini, ya kalau dikatakan Al-Quran itu kitab penyempurna, ya kenapa? Karena isi di dalam Al-Quran itu sudah diterapkan seperti kitab Injil dan kitab Taurat. Gitu. Salah satu tentang ketuhanan, tentang tauhid, tentang siapa nabi-nabi terdahulu, tentang hukum-hukum di Al-Quran itu apa saja, semua sudah dimasukkan ke dalam Al-Quran. Amazing ya. Seperti itu Bang. Wow, saya terpesona ini. Saya terpesona nih Pak Prof ketika tertarik kita melihat ajaran aku Islam. Kalau salah ini aku ngeri-ngeri sedap nih Bang itu loh. Aku takutnya nanti kan waduh ini Bang Adam ini kok asal ngomong gitu loh. Tapi lanjutlah, nanti kalau ada salah diluruskan aja Bang ya. Nah Pak, janganlah berkecil hati Pak. Semua Islam juga mengatakan demikian. Tapi ketika kami uji, tidak bisa ada yang bisa membuktikan. Iya Bang, gitu. Salah satunya gini Bang, salah satu contoh gini kan, ada juga orang kan bertanya, apakah Al-Quran itu menjelaskan tentang nabi-nabi terdahulu bahwasanya mereka adalah Muslim, sementara Al-Quran itu dari abad ke-7. Dia datang belakangan, tetapi kenapa dikatakan kitab penyempurna? Memang di Al-Quran dijelaskan. Sebelum sampai di situ ya Bang, sebelum ke situ lah ya. Ya silakan. Dasar kalian mempercayai Quran itu menyempurnakan kitab sebelumnya itu apa gitu? Itu narasi itu dapat dari mana gitu? Dasar narasi itu sampai timbul itu dari mana gitu? Itu dulu sih sebenarnya saya mau tahu. Apakah Allah mengatakan demikian atau Muhammad mengatakan demikian? Kan kita nih sebagai Muslim ya kalian ya, sebagai umat Muslim tidak mungkin menarasikan sesuatu yang tak berdasar. Benar gak? Iya betul. Nah itu dapat dari mana itu narasi itu? Apakah Allah yang mengatakannya atau apa? Iya gini, dari isinya gini tentang ketahuitan ketuhanan aja kan udah jelas di dalam Al-Quran kan.
gitu. Ya kan? Siapa Tuhan, Tahu di apa? dalam Quran. Iya, maksudnya gini, tentang ketuhanan, maksudnya gini, Taurat itu kan kalau nggak salah dia ada 10 hukum Taurat yang diterapkan kepada Nabi Musa. Kan gitu. Salah satu contohnya jangan menyebut ilah-ilah lain, ya kan, jangan membunuh, jangan ini, jangan itu, semua ada di dalam Al-Qur'an gitu. Ada ya. Saya Seperti belum itu. masuk, Bang. Kita belum masuk ke substansi. Dasar Ya, gimana nih? dasar ada narasi Quran ini menyempurnakan kitab sebelumnya itu loh. Itunya dulu, dasarnya dari mana itu? Narasi itu dari mana? Apakah Allah yang Napasnya pernah bilang? langsung Bang, ngos-ngosan itunya tak. Bang, napasnya agak jauhan dikit dari Oh ini. iya iya Apa iya. namanya? Enggak, Dari handset. handset. Handsetku di dekat hidung ini. Ya, Iya iya, sorry sorry di sorry. kebawahin aja, di kebawahin, jangan di sini Ya, nanti. siap. Nah itu, Lanjut lanjut. Nanti nah itu. bulu hidungnya kecabut, Pak. Iya Gitu. iya. Jadi itu dasarnya apa dulu? Apakah pernah nabinya Islam atau Muhammad ini mengatakan demikian, atau apakah Allah pernah menarasikan demikian, atau siapalah? Dasarnya itu dari mana? Itu tiba-tiba menguak pernyataan Quran menyempurnakan kitab sebelumnya itu dari mana? Itu dulu. Kalau setauku gini Kak Os, setauku memang kenapa dikatakan kitab penyempurna, karena peraturan-peraturan yang ada di dalam Al-Quran itu belum ada pada saat Al-Quran ada gitu. Salah satu contohnya kan gini, tentang dia tidak boleh berzina, tidak boleh ini, tidak. Bukan, saya belum masuk ke substansi. Maksudnya gimana Saya nih? bilang ada atau gimana? Proposal saya kurang jelas kah? Jadi gini, misalnya gini ya, Gimana nih? ada misalnya ada statement atau ada ayat di dalam Quran bahwa kitab Quran menyempurnakan kitab sebelumnya. Nah itu ada nggak kayak gitu? Itu pencetus ide, gagasan sampai ada narasi Quran menyempurnakan kitab sebelumnya. Kita belum masuk dulu ke substansi, belum. Ya, adakah dalil mengatakan bahwa Nah, Al-Quran dasarnya gitu. Apakah Oh, Muhammad dalil. pernah ngomong gitu? Apakah si Oh, iya, kami, iya, si iya, Allah iya. pernah ngomong gitu? Gitu. Sabar Kak. Ya, bentar dulu ya, nanti ku tengok dulu ya. Nah, Oke, sabar ya. Iya, jangan sampai ini narasi candaan para ustadz dan ulama ini ketika lagi ngumpul-ngumpul lagi menggosip kan. Iya, Untuk lagi narasi dicari. kayak begini. Lagi dicari. Lu mau kemana tak? Rapi banget tak? baru pulang ngambil paspor. Oh. Ya, soalnya kan gue kalau dari Maldives kan besok kan rencana mau ke Indonesia. Jadi gue harus bikin paspor baru, ngurus visa baru. Pantes Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Iya. Pas di foto gue gini loh Pak Prof. Itu pas itu ya. Gini, terus dimarahin. Jadi? Nggak boleh, foto itu harus kelihatan. Terus aku kan ambil gini tuh kan foto di paspor. Nggak diboleh juga. Gimana? Oh, ini kaos. Kan pertama gini kan, nggak boleh tauhid mbak, nggak boleh, oke. 2, nggak boleh juga. Terus gini lah akhirnya, malah digaplok gua. Mana? Waduh. Ih, Pasti parah. yang gaplok Islam itu, Anissa 34. Padahal lu kan bukan muhrim. Pukul perempuan. Silakan Bang Adam, silakan Bang Adam. Itu kalau nggak salah ya, aku nggak ada bawa Al-Quran. Seingatku tuh di surah Yunus ayat 1 penyempurna kitab di situ. Sama di surah Al-Maidah ayat 48. Coba kita bukakan. Coba, Ada yang coba. bisa bukakan data nggak ini? Saya buka. Palado ini kayaknya ahlinya nih. Aduh nih ahli nujum. Ahli nujum. Al-Maidah 34 Palado ya? ini Al-Maidah 48. Al-Maidah ayat 48. 48. Palado ini dulu punya situs ya teman-teman. Situs buka Iya. hadis judulnya Laduni. Laduni. Ya betul Pak Prof. Itu punya Palado ya. Oh. Laduni. Oh. Cuma karena kebiasaan Islam suka ini mengklaimkan mereka ambil alih saya punya sama. Oh jadi Laduni itu memang dari nama bapak juga, Ladusing. Iya. Laduni itu singkatan juga Ladusing Indonesia kita. Laduni. Itu Laduin Pak. Oh, Laduni. Inggris. Oh. Ini Iya. berarti Nigeria dong. Inggris. Anda sebenarnya awalnya itu Pak Prof begini. Ladunya itu tulisan Latin, Ni-nya itu tulisan Arab. Oh bacanya kebalik Ya, ya. jadi ini itu dibalik ya, terbalik ya.
Sebenarnya itu. Jangan lupa 48. tap-tap ya, jangan lupa tap-tap sama share. Terus ini ya, nge-give lah kalian, nge-give pause untuk narsum saya ya, biar bisa nanam rambut. Biar Pak Ladu bisa ganti layar HP ya teman-teman. Ya. LCD-nya udah retak gitu. Biar Pak Ladu bisa beli bungkus rokok. Yang Biar masih biar saya bisa guru. ini. Biar bisa ganti baju nih, jangan sampai Silakan. jangan yang orange terus. Silakan. Tapadol Pak Ladu. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Lanjut, asin samsin saya kan tidak ada jelas-jelasnya nih. Maha benar Allah dengan segala kelucuannya. Ya, udah dibaca tuh di mana menyempurnakannya, Bang? Coba. Kalau dia membenarkan ini. Itu membenarkan. Ya tadi kan gini, pertanyaan Kak Os kan katanya menyempurnakan kitab sebelumnya gitu. Ya udah itu dikatakan kan membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, Abang. Maknanya sama nggak sih Itu bukan membenarkan dengan menyempurnakan. menyempurnakan? Oh maksudnya ada kata menyempurnakan gitu. Loh, arti Iya. membenarkan apakah sama dengan Ah. menyempurnakan? Yaudah. Santai. Nah, surah Yunus ayat 1 coba. Yunus 1. Ah. Surat Kalau kita 10. cerita kitab sebelumnya itu kan tadi apa, tapi Kak Os kan minta kata ada menyempurnakan. Wah, ini ada lagi nih ayat 1 nih. Alif Lam Ra. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang penuh hikmah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Gimana nih Bang? Penuh hikmat. Maksudnya apa ini? Hubungannya apa? Ketawa nih. Sabar dulu, Kayaknya gitu Bapak loh. ini lagi bercanda deh. Iya. Aku bingung ini, tunggu dulu ya. Iya. Kalau tadi gini Coba loh. lagi. Waktu SD ini saya teringat waktu SD pulang sekolah saya sering beli mainan apa cabutan ya Pak Ladu ya. Jadi ada Iya, benang iya. ditarik, oh ada coba lagi. Berhadiah ya, berhadiah. Tapi gini aja lah, gini kan. Ada ayatnya ada, nantilah aku cari itu PR lah. Ternyata Ya, apa nggak namanya di balik keseriusan Bapak ada belum sini, ternyata Bapak ini juga suka lawak-lawak ya Pak ya. Iya, Bang, nggak apa-apa lah, kita kan diskusi kan cari Iya kebenaran. Pak ya. Aduh. Tapi coba balik Tapi ke ayat gitu. sebelumnya itu. Aku penasaran. Mungkin Pak Adam mau menjelaskan tentang ayat yang tadi itu Bang. Surah apa tadi? Ya, Al-Maidah. 5 ayat 48 tadi. Maidah. Nah, ini maksudnya gimana? Dan kami telah menurunkan kepadamu dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Maksudnya membenarkan ini gimana? Mengkoreksikah, memvalidasikah, atau apa ini? Membenarkan di sini maknanya apa ini? Iya, maksudnya membenarkan yaitu tadi bahwasanya peraturan-peraturan yang ada di contohnya tentang hukum poligami gitu kan. Oh, di sebelumnya nggak ada hukum poligami. Wow. Ya terbukti bahwa sih di mana ada Oh iya tentang benar-benar. poligami. Kalau Sebelumnya memang nggak diperintahkan Allah untuk poligami, sekarang diperintahkan gitu. Menyusui ada tidak? Menyusui. gini. Ya baik. Gini Kak, maksudnya bukan diperintahkan tetapi ada peraturan. Salah satu contohnya gini, kamu boleh berpoligami asalkan kamu mencukupi, kan gitu. Di mana itu ayatnya Bang? Coba boleh saya tahu. Saya pernah kayak dengar itu. Buka lagi nih. Coba Sabar dulu. Pak Ladu mungkin tahu nggak Pak Ladu? 234 itu. Sabar. Coba dibukakan. Anisa ayat 3. Oh Anissa. ya oke, ini dapat ini gini. Di surah An-Nisa ayat 3. 4 ayat Di sini 3. dikatakan gini ya. Masna wasula Kita baca dulu Ya ya. silakan. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan Ayat 3 Pak Ladu. kamu. Surah An-Nisa ayat 3. Ya.
Ini Masna memang wasulasa waruba fa'in kuntum katanya di situ. Silakan Kak. Dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap perempuan yatim, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi 2 atau 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka seorang saja. Jadi ini memang perintahnya nikahin 4. Option kalau misalnya nggak sanggup baru Aduh putus-putus. 1. Dicopot dulu Bang itunya Bang. Aku yang putus-putus apa cuman? Apa namanya? Ya, ini ternyata gini ya. Aku baru nggak. Casanya dicopot dulu. Oh dia gini. Aku ternyata baru nggak Pak Prof. Jadi memang diajarkan Allah itu 2, 3, 4. Nah, ke 1 itu ternyata opsional. Nah ini kan jika tidak mampu. Nah ini berarti pengecualian. Sebenarnya memang diajarkan poligami. Yang Iya, satu betul. itu kalau keadaan nggak ini terdesak. Miskin, lagi miskin. Iya. Jadi sebenarnya memang yang dianjurkan itu 2, 3, 4. Aku pun baru nggak ini. Jadi kalau punya duit 2, 3 atau 4, kalau lagi miskin Bukan. satu saja. Bukan. Memang perintahnya harus 2, 3, 4. Kalau nggak punya baru boleh 1. Ini. Oh iya, karena ini kan nikahilah. Ini kan iya. perintah ini. Perintah. Nikahilah perempuan yang kamu senangi 2, 3 dan atau 4. Ini ajaran utamanya gini, Bang. adalah 2, 3, 4. Kalau 1 Iya. itu udah kepepet. Nah itu kalau udah opsional sifatnya. Paham nggak Pak? Sabar. iya. Ya, mengerti. Perintah ini nikahilah ini 3, 2 sampai 4 ini. Perintahnya nikahi Iya, sampai Abang, aku 4. boleh nggak ngomong ini Bang? Yang satu itu pilihan. Pilihan terakhir. Silakan Bang Adam. Silakan. Oh ya, gini. Di sini kan dikatakan maka nikahilah perempuan lain yang kamu Jadi, senangi 2, 3 atau 4. Ya kan? Maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Berarti kan di sini bahwasanya dilarang untuk berpoligami kalau kamu tidak mampu. Loh, Gitu kan? Bukan, kebalik. Di sini disuruhnya poligami. Kalau nggak mampu baru 1. Itu opsional. Yang 1 itu memang harus kalian nikahin 2, 3, 4. Itu. Pak, 5 host. Kan ini perempuan lain. Berarti sebelumnya ada perempuannya kan? Perempuan lain. Berarti sebelumnya ada perempuannya. Berarti 2 tambah 2 tambah 3 atau tambah 4. Iya. Jadi sampai 5. Ya benar juga, memang 5. Ya, Nah, gini kalau loh, sudah Bang, nggak kan mampu, bangkrut, ya baru diceraikan. Yang 4 orang itu tinggal 1. Itu loh poinnya. Iya, jadi ini jangan dibalik ya, karena yang mereka kira adalah 1 kalau mampu baru 4. Salah, kebalik itu. Kebalik. Iya, perintahnya nikahilah. Aku Jadi kemarin sebelumnya itu- ini sudah punya perempuan. Walaupun ini anggaplah kita ambil saja yang paling kecil yang 1. Ya, 1. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Nah, ya itu kan larangan tuh, Bang. Mana ada larangan? Itu nikahinya juga dalam kurung. Jika kamu ya kan, tetapi jika kamu kan diberi nasihat itu di kitab ini kan, di ayat ini kan, tetapi jika kamu tidak mampu berlaku adil maka nikahilah. Itu kan Ya, pemberi nikahilahnya nasihat. itu dalam Gitu. kurung, Bang. Jadi di situ Gini, Bang. maka seorang saja atau hamba saya perempuan. Asbabun nuzul di Jadi- kitab ini mengatakan bahwasanya Itu kan dalam bahasa aslinya nggak ada nikahilah, Bang. Jadi perintahnya nikahi 2, 3, 4 gitu. yaudah gini Kalau aja sudah lah. nggak mampu baru diceraikan supaya Nih. sisa 1 orang. Berarti Gitu, Bang. yang benar itu adalah harus 2, 3, 4. Ibarat kata ya, makanlah makanan 4 sehat 5 sempurna. Kalau nggak mampu boleh makan kerupuk aja. Nah itu pengecualian. Yang poin utamanya adalah 4 sehat 5 sempurna tadi. Nah poin utamanya adalah 2, 3, 4, 5. Harus poligami. Namanya juga ayat poligami. Ya kan? Yaudah gini. Jadi monogami itu adalah opsional. Yaudah gini loh Kak Os. Maksudnya gini loh, yaudah itu kan tafsiran kita kan kadang kan berbeda gitu loh. Tapi kalau menurutku yang kata di sini bahwasanya apabila kamu tidak mampu itu ya termasuk kataku larangan gitu. Tapi ya terserah. Aku boleh nanya ini Kak Os. Oh, apabila tidak mampu itu larangan. Berarti kalian dilarang menikah 1. Oh,
Iya kan Pak Prof? Gitu kan Iya. maksudnya. Iya, iya, iya. iya. Yang satu itu larangan. Allahu Akbar. Makanya Empat, makanya ayat ayat 4. ayat ini penjelasan Agatha logis. Jadi Soalnya loh, Bang, kalau misalnya iya, pemahaman iya. Tetapi jika kamu khawatir, ya kan, tidak akan mampu berlaku Ya adil. itu larangan katamu. Dilarang memang sebenarnya. Iya, memang sebenarnya Dilarang dilarang. memang nikah satu. Kalau Memang kan dilarang. gini, takutnya Harus gini 2, loh, 3, Kak Os. 4. Ya takutnya gini Kak Os, kalau seandainya kamu nanti nggak mampu tapi melakukan poligami, takutnya terjadi dosa, gitu loh. Salah satunya, Kan itu. ya Dan salah berlaku satunya adil tidak bisa ini sebenarnya menafkahi. subjektif ini, tergantung dari orang masing-masing yang menilai. Ada juga Iya. orang kayak begini. Ada juga orang ya ketika untuk yang lebih muda dia beri jatah lebih banyak, ya kan, dibandingkan yang sudah tua-tua. Kenapa? Karena yang tua-tua kan mungkin tenaganya sudah berkurang. Jadi mungkin cuma seminggu sekali. Sedangkan yang ini kan opsional sebenarnya. Ini berlaku adil kan tergantung dari diri kita sendiri, mampu atau Bang, tidak kan? Bang, Iya, ini tadi, makanya Bang, ini Al-Quran tadi ini kan memberi katanya kan, saran, Bang. Bang, Memberi saran. ini kan tadi katanya ayat poligami kan, ya kan? Ayat untuk Menceritakan ya tentang ayat poligami. ayat untuk poligami kan. Berarti memang kalian itu diperintahkan berpoligami. Monogami Itu itu bagi boleh gini, terjadi kalau kondisinya itu urgent. Nah, Ya itu udah. adalah pengecualian. Jadi monogami itu di dalam Islam pengecualian. Makanya wajar. Pengecualian, makanya- Gimana, Bro? makanya kalau memang ajaran monogami ada di Islam, mestinya kata-kata nikahilah seorang saja itu di atas. Bukan di kedua, bukan di kalimat kedua. Ya kan? Iya. Tapi ini perintah di kalimat pertama, nikahilah perempuan 2, 3, 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka seorang saja. Iya. Orang-orang Itu kan sering nasihat gitu, Bang. bersembunyi. Iya, orang-orang sering bersembunyi gini. Kamu Iya, Islam, dia memberi iya. nasihat Kamu poligami agar enggak? nanti kamu apabila Enggak. kamu tidak mampu, nanti kamu akan bisa berbuat dosa. Salah satu contohnya tidak bisa menafkahi gitu. Iya, tapi ini pengecualian. Tadi betul kata Agatha. Perintahnya itu yang di atas kalimat pertama, Bang. Perintahnya yang di sana, yang di Itu kan, kalimat pertama. iya, Nikahi. itu kan bagi orang yang mampu gitu, Bang. Bukan. Enggak. Enggak, kalau Enggak ada. kan gini, apabila kamu mampu, ya kan? Kalau tidak mampu jangan dilakukan, gitu. Itu kan suatu nasihat. Kenapa? Karena apabila kamu mampu ya tidak jadi masalah. Karena kan banyak hal. Enggak ada, narasinya enggak ada Ini seperti kalau itu. Dia banyak uang, ya kemungkinan bisa terjadi daripada berzina, bagus menikahi dengan secara halal, kan gitu. Iya, mesti. Makanya aku bilang Nah, jangan itu tadi, dibalik. gitu, Bang. Kecuali memang tulisannya ya nikahilah seorang saja. Ya, Jika memang tidak maka mampu. nikahilah perempuan lain yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir, Bukan. Ini ada dua kalimat tidak di sini, akan Bang. mampu berlaku adil, Iya, maka Ini ada nikahilah dua seorang kalimat. saja. Ada Ya titik udah pertama. jelas gitu, Bang. Iya. Anda kalau bikin adendum pun mesti kalimatnya jelas. Ini kan kalimatnya nggak jelas nih. Ini yang di atas nih perintah, yang kedua ini adalah Iya, kok ketawa. Ya kita gini, Bang, kita kalau diskusi mencari kesalahan, ya itu sulit gitu, Bang. Oh, memang ini salah kok dari tata bahasa. Makanya Anda Oke. juga bingung. Orang-orang Islam akan bersembunyi dengan kata-kata Nah, apabila adil boleh ya udah poligami. gini, itu menurut kami ya seperti itu. Aku boleh nanya ini, Bang? Ya aku aja ngomong dari tadi dipotong kok. Gila kan? Iya, lanjut. Lanjut. Memang sekarang Islam itu nggak ada adabnya sih. Silakan aja. Iya. Gak apa-apa. Itu ya sesuatu orang yang mengatakan tidak punya adab biasanya dia yang Tapi tidak. saya mau bertanya gini, Bang. Ini kan ayat untuk poligami kan. Ayat Ya, menyarankan berpoligami. Ayat perintah poligami. Bukan ayat perintah monogami kan? Iya kan? Bener. Ini itu ayatnya. Ayatnya poligami. Berarti perintah untuk poligami. Bukan monogami. Sebenarnya dari situ aja kita udah paham. Ya, maksudnya gini loh. Kecuali Kak. tadi gini, Bang. Kecuali tadi gini. Ayat monogami. Poligami itu boleh kalau dia mampu. Gitu kan? Itu baru. Iya. Ya maksudnya gini, ya bagi yang mampu, bagi yang Oh, mampu itu dibolehkan. bukan. Semua ini dimampukan oleh Allah. Kenapa? Kalian itu memang harus menikahi 2, 3, 4. Kalau Ya udah. pengecualian ini terjadi jika sifatnya itu kasuistik. Iya, udah. Nah, ya tapi kami sebagai Islam pahamlah tentang ayat ini gitu loh, Kak ya. Nah, Jadi sebenarnya Allah nyuruh apa Kalau- ini?
Silakan Rob. Gimana? Kalau Gimana Islam ini sebenarnya nih? kalau Gimana? Islam paham ayat ini harus Karena dipatuhi gini oleh bang, Muhammad percuma nggak? aku jelaskan pun abang menolak gitu loh. Ya, ini Percuma kita gitu loh. geser sedikit ya. Nanti Kalau aku jelaskan Islam, lagi abang menolak lagi. Jadi aku paksa ya bang nggak Umar ada ya. orang saya aja belum sampai poin Anda sudah motong kok. Ini saya lebih baik ke poin baru. silakan. Iya. Kalau ini memang dipatuhi sama orang Islam, Muhammad Islam nggak? Saya tanya. Ya gini, kalau tentang Hah? Islam itu kan agama, Nggak, ajaran. Muhammad orang Islam nggak? Jawab aja ya atau tidak. Agama itu Saya ajaran tanya, itu, Muhammad orang Islam nggak, Bang Adam? gimana? Sama seperti ini, Yesus Kristen nggak? Muhammad Ayo. bawa agama Islam nggak? Ya dia membawa agama, Ya dia orang Islam membawa nggak? ajaran. Agama itu ajaran. Ya yang dia dianut. patuh nggak sama Al-Quran? Nah sama, gini biar aku dapat jawabannya, Yesus Kristen nggak? Enggak. Nggak. Oke, kalau dia bawa agama ada dalilnya gimana? Oh, kamu kok nanya-nanya lagi? Karena Saya mau Kristen nanya, itu Muhammad orang tuh Islam. Islam Bang, atau diskusi kita dua bukan? arah gitu loh, nggak usah Ya, menjas. Tapi jawab aja. Ya udah, saya tanya, saya tanya Pak Ladu, Muhammad Baik. Islam nggak Pak Ladu kira-kira? Islam. biar aku dapat 100%. jawabannya. Oke. Iya, biar aku Pak Prof, Sabar, nggak apa-apa, santai. nggak apa-apa ke dia tadi. Tadi Anda nanyanya apa? Muhammad Yesus Islam atau Kristen. bukan? Enggak. sabar, Bang. Yesus Kristen nggak tadi itu kan Ah, pertanyaannya? Yesus Iya. Kristen nggak? Enggak. Tidak. Kalau dia menyatakan bahwa dia membawa agama untuk keselamatan gimana? Berarti Muhammad adalah Tuhan. Itu. Ya tidak pernah Islam. Kalau Anda tidak mengakui Muhammad Islam, berarti dia adalah Allah. Islam itu ajaran yang Iya, dibawakan oleh Nabi saya nggak Muhammad. nanya. Berarti dia masuk ke dalam Sekarang, ajaran aduh, itu nggak? kalau- Saya tanya, Muhammad masuk nggak ke dalam ajarannya? Makanya kita gini loh Kak Os, kita buat korelasi dulu. Coba, Yesus itu Iya, Kristen nggak? tidak. Nah, kalau seandainya ada dalil Yesus membawa agama, gimana nih? Kita buka dalilnya? Boleh. Kita bahas? Boleh. Baik, sabar. Gitu Nggak apa-apa, dong. Pak Kita Prof. Dia diskusi mau santai lari. aja. Nggak apa-apa, Di sini kan apa-apa. tetap Kristen, aku Islam kan gitu kan? Nggak usah bernarasi liar dulu. Nanti kita akan pastikan Muhammad adalah Allah. Kalau Oke, dia baik. tidak Islam, berarti dia adalah Allah. Baik. Ya, Oke. berarti itu premisnya nih Muhammad bukan Islam ya? Bukan. sabar, Bang. Iya, Bang, bukan Bang Islam. Dokter. Biarin aja. Enggak. Muhammad Islam nggak sih? Islam atau bukan? Matius, ini Nggak mana mau nih? jawab dia. Nggak apa-apa. Ini biar kita sentil. Nggak apa-apa. Matius berapa? Iya, Matius 5 nomor 20. Baca. Oke, baik ya. Maka aku berkata kepadamu, ya kan? Jika hidup keagamaanmu, nah ini udah Salah. kata keagamaanmu. Salah. Loh, kok Itu bukan salah? keagamaan. Gimana sih? Itu kebenaran. Enggak, itu benar. Loh, Itu Bibelmu bukan salah tadi. keagamaan. Bibelmu Itu salah. terjemahannya salah. Bibelmu salah. Memang Ayo. itu salah memang. Dari teks aslinya itu bukan keagamaan. Bibelmu di Matius 5 Oke, 20 sekarang salah saya tanya, keagamaan yang mana? Keagamaan dari teks aslinya itu yang mana? Loh, ya Ini tanya kemarin Yesus Anda lah. udah Yesus kena kan tampar membawa di sini. agama di sini dikatakan. Yesus nggak bawa Gimana? agama, Yesus nggak bawa agama. Ini mah parah ini. Itu bukan. Matius, Pak Prof bisa buka teks aslinya? Matius 5 nomor 20 ini dikatakan Iya, itu jelas di bukan sini. agama. Jikalau kebenaran Oh, berarti hidupmu. salah. Udah jujur salah. Memang itu salah Oh, terjemahan. berarti Bibel Indonesia salah. Salah terjemahan. Wih, parah kali kalian memang kitab iya, suci yang memang diparahkan iya, salah Yang terjemahan. Yang satu ngomong gini, yang satu ngomong gitu. Memang gini Bang, saya Gimana berpatok kepada nih, Bibel? sebentar. Jangan gimana. Nanti terjemahan kalian tadi Quranmu pun membawakan saya Al-Quran bisa tetap pastikan banyak penyempurna salahnya. nggak? Sebentar, Nah, nanti tapi Quranmu kalau lebih ditanya parah Bibel, lagi. Bibel aja amburadul. Gini, jangan bilang Bebel amburadul. Karena kalau kamu juga baca Quran, kalau tidak melihat teks aslinya, kamu nggak terima kan? Betul nggak? Saya bisa pertanggungjawabkan teks aslinya itu bukan agama. Sabar. Kenapa saya mau masuk ke sini? Karena saya udah tahu ini jawabannya. Bisa dibuka kan? Bisa dibuka kan, Pak Ladu? Tunggu, saya Itu tanya, salah. Dari teks aslinya itu Matius yang tadi dia bilang. Itu salah. Oh, Terjemahannya saya saya Berarti salah. pengakuan Saya kau katakan Bibel salah. Indonesia salah. Dari tadi sudah saya bilang, terjemahannya Fik salah, bukan Fik Bibel. Fik ya, Iya. Bibel Indonesia dikatakan Agatha of Palermo salah. Terjemahannya Islam tukang pelintir. Kamu ngerti nggak? Ya ini Bibelmu ini. Iya, itu terjemahan kan? Emang itu teks asli? Oh, iya. Ini Saya, Bibelmu saya, ini. saya akan buktikan bahwa Farjaha juga udah diganti sama Kemenak. Saya mau bilang Berarti Quran ini kita juga kalian salah nggak terjaga. terjemahan. Kalau seperti itu berarti Terjemahannya kita juga kalian salah. nggak terjaga. Saya bisa. Iya. Bisa saya Iya, tunjukkan berarti begitu kitab banyak. kalian nggak terjaga kalau di situ, ya. Bang, Karena terjemahan dengan kitab asli, teks asli sama nggak? Hah?
Saya mau tanya Anda, terjemahan dengan teks asli sama nggak? Intinya gini, host. Intinya Bang, gini. enggak, jangan lari, jangan Sabar lari. dulu. Terjemahan dengan teks asli salah nggak? Bisa Ini sama kan nggak? host dia mau menang sendiri dia. Oh enggak, saya nggak menang sendiri. Kalau saya menang sendiri, saya nggak ngikutin kamu ke sini, ke Matius ini. Ya, Terbukti. Tadi kan kau katakan ini Bible salah, ya kan? Bible Indonesia salah. Bang, Berarti abang kan amburadul. dengar sekali lagi, terjemahannya salah. Abang ngerti nggak? Yang Ngerti nggak? menerjemahkan Saya siapa harap rupanya? Anda jadi manusia jujur. Jangan menjadi laki-laki. Jangan menjadi laki-laki yang lidahnya ember kayak perempuan. Ingat, Anda besok-besok ganti aja. Lari kau. Ya, saya bisa buktikan. Jangan lari, naik lagi. Karena kamu sudah malu. Saya tadi bilang terjemahannya salah. Itu kata saya. Ya, kalau kamu mau framing, dia sendiri yang kabur ya. Karena apa dia nggak mau bahas Qurannya. Saya bisa tunjukkan terjemahan di sini. Berapa banyak yang salah. Tapi kamu mau kabur kan? Kamu nggak mau jujur. Naik lagi Pak SpongeBob. Saya tunggu kamu sini. Kalau kamu memang laki-laki, besok nggak usah pakai rok. Naik ke atas. Silakan naik ke atas. Dia itu udah lari Pak Prof. Yang tadi itu, yang Anissa tadi itu udah lari. Ayat poligami itu. Dia udah berkali-kali lari. Aku cuma mau tahu narasinya. Nandar udah ketampar ngebahas ini sama aku. Dia bawa Rita Wahyu. Ternyata Rita Wahyu juga mengatakan itu bukan agama. Memang kalian ini. Host, AFK dulu mau jemput anak sekolah. Oke. Ya, kalau yang bapak-bapak SpongeBob tadi mau berani naik, jujur sama saya, ayo. Cemen dia. Halo Iya. Suki. Silakan Pak Prof. Iya teman-teman ya, aku tadi nggak megang device, baru aku ambil. Matius 5 ayat 20. Ya, di situ digunakan kata keagamaan. Nah, dalam bahasa aslinya itu diakonis. Diakonis. Nih, Dikayosin. ya, dikaiosin. Artinya righteousness. Nah, Kebenaran. Bukan agama. Ya. Direkam ya, teman-teman ya. Aku berkata kepadamu, jika kamu tidak lebih benar daripada orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan agama itu. Ya, righteousness. Dikaiosin. Ya, Dikaiosin. Ya, ayat Al-Quran tadi itu dia udah tahu kabur kenapa. Kenapa dia nggak berani jawab Muhammad itu Islam atau enggak? Karena kalau dia bilang Islam, Muhammad sudah melanggar Al-Quran. Anissa ayat 3 itu jelas dilanggar sama Muhammad. Karena istri Muhammad itu lebih dari 4. Istri Muhammad itu dicatat ada 23. Tapi di dalam tulisan-tulisan mereka selalu dibelokkan jadi 11. Kita pun pakai angka yang paling kecil. Entah 10, 11. Itu jumlahnya adalah 2 kali lipat dari apa yang tertera di dalam Anissa ayat 3. Nah, artinya Muhammad sendiri melanggar ketetapannya Allah di Anissa ayat 3. Apakah itu suri tauladan yang benar? Jelas itu nggak benar. Dia udah lari berkali-kali itu Pak Prof. Udah lari berkali-kali. Aku cuma mau tahu narasinya. Tadi dia bilang apa? Santai ya, kita bukan mau ini ya. Tapi ternyata dia ini. Dan yang di bawah ini, Sino blok kotok ini ya, dia bilang, Agatha bilang Yesus nggak agama Kristen. Memang enggak, coy. Kristen itu pengikut Kristus artinya. Kristen itu pengikut Kristus. Masa Yesus mengikuti dirinya sendiri? Nah itu Pak Prof. Satu hal lagi yang membenturkan dia jika dia mengatakan Muhammad itu tidak agama Islam. Maka Muhammad adalah Allah. Tuh. Dia adalah Tuhannya. Dia mau maju mau mundur kena itu. Tapi sayang ya, dia nggak ini ya, sebagai laki-laki tidak bertanggung jawab ya. Tolong ya, bless me God, poin ini paling kamu soroti ya di YouTube-mu, dan nggak usah panjang-panjang, langsung ke poinnya aja, biar pada tahu. Jadi nggak ada kata agama di dalam Alkitab.
Yesus itu tidak membawa agama, tetapi membawa kebenaran. Potong aja, yang simple aja, jangan panjang-panjang. Biar itu jadi headline news. Soalnya Nandar juga udah kelabakan ngurusin ini. Halo, loh tadi kemana bapak-bapak yang di bawah itu? Nggak ada, ngabur emang. Katanya dia mau santai, ternyata nggak santai. Payah. Kita naikin yang lain ya. Kabur dia. Halo. Ini tetap kita nggak mau keluar dari konteks ini ya. Nggak apa-apa menjurus ke mana sedikit, tetapi jangan pernah keluar dari ini. Ini yang paling mau dibongkar ini. Biar orang-orang pada tahu. Hanya orang-orang sontoloyo lah yang mengatakan bahwa Quran itu menyempurnakan Injil karena nggak ada dalilnya. Ya, teman-teman Islam silakan naik, buktikan bahwa kalian bukan ajaran sontoloyo dengan memfitnah agama di luar agama kalian ya. Menyempurnakan. Iya, Tadi nggak masuknya suka, santuy ya. nggak suka Masuknya di banget. santuy. Masuknya Gimana? santuy, keluarnya tapi ya Nggak keluarnya sopan. itu nggak terhormat. Halo, Ajura. Halo, selamat siang. Islam Kristen bang. Saya Islam. Silakan bang. Mungkin tanggapannya di mana Al-Quran menyempurnakan Injil? Di Al-Baqarah 189. Al-Baqarah 189. Oke, kita Tolong buka. dibuka bisa. Naikkan ya. Kita ini. Ah, nasa enggak? Pastiin nggak ngeprank ya. Pastiin nggak ngeprank ya bang ya. Iya, 189. Al-Quran menyempurnakan Injil. Oke. Iya. Oke. Al-Baqarah 189 saya bacakan. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan Sabit. Katakanlah itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya. Tetapi kebajikan adalah kebajikan orang-orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Di situ kan dibilang bulan penunjuk waktu ibadah kan? Nah, kamu Kristen kenapa tidak menggunakan bulan pakai waktu ibadahmu? Kata siapa? Kan kematian Yesus, hari raya semua itu pakai bulan di langit. Kamu kenapa anda pakai? Terus hubungannya apa bang? Ya hubungannya kamu tidak sempurna kan, makanya Al-Quran sempurnakan kalian. Oke, sekarang saya tanya. Perayaan Natal 25 Desember itu udah pakai bulan bang? Pasca itu pakai bulan di langit loh. Saya tanya sekarang, Yesus mati hari Jumat tanggal berapa? Kamu bisa buktikan? Bisa. Oke, buktikan. Bisa banget. 3 April tahun 33. Tahun 33 mana sejarah fakta sejarahnya Yesus Ya, mati? itu fakta sejarah itu. Ada, saya bisa tunjukin mana dengan faktanya? senang hati. Mana Saya ketawa. faktanya? Saya ketawa ya, udah kata-kata sempurnanya nggak ada. Di ini loh, baca tak. Tetapi Kebajikan adalah orang yang bertakwa. Kebajikan. Bukan itu yang sama bulan Kebajikan tadi. adalah Orang yang kebajikan. bertakwa masuk rumah Pasca di dari Alkitab hari Jumat. pintu-pintu. Mana ayatnya? Oke. Mana Pasca hari ayatnya? Jumat ya. Pasca hari Jumat. Ya, pasca hari Jumat di buku di luar Alkitab ya. Di mana ayatnya? Ayatnya mana? Pasca itu Jumat.
Mana ayatnya saya mau lihat. Ayatnya dulu Pak Prof, hari menjelang Menjelang Sabat. menjelang Sabat itu. Ada lah, sebelum Sabat kan Jumat. Iya, buktikan Jumat itu hari ke-6, Sabtu hari ke-7. Coba dibuktikan. Dari Alkitab ya. Dari Alkitab ya. Memang hari ke-6 itu. Iya, Hari mana Paskah. buktinya? Mana buktinya Jumat hari ke-6? Ini Pak. Sementara itu, hari mulai malam. Hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Sabat ini Sebelum hari Sabat? Sabtu. Sebelum Sabat apa? Oke, sekarang Jumat. saya tanya. Oke, sekarang Coba buktikan Jumat itu hari ke-6, Sabtu hari ke-7. Oke, Pak Prof, bukakan kejadian ini Pak Prof. 6 hari lamanya engkau, hari ke-7 dia beristirahat. Itu Keluaran atau Kejadian itu? Sabar, ini mah komplit banget Alkitab kami. Keluaran 20, sabar Pak. Keluaran 20 ayat berapa itu ya? Bentar. Ya, 6 hari lamanya engkau. Itu Pak Prof, ayat ke-8. Ayat ke-9. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan. Nah ini, hari Jumat itu hari ke-6. Hari ke-7 itu adalah Sabat, dikatakan ini. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi hari ke-7 adalah Sabat. Jelas banget. Hari ke-6 itu hari Jumat. Betul? Sudah? Keluaran berapa tadi, Tak? Biar Udah, aku tambahin. itu tadi. Keluaran berapa? 20. Ayat 9 tadi. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 itu adalah hari Sabat. Selesai. 9-10 tuh. Mana lagi? Hari Jumat itu udah pasti hari yang ke-6. Nah, Hari sekarang ke-7 saya Sabat. mau tahu. Dari mana Islam tahu hari Sabtu itu namanya Sabtu? Sabtu tuh dari bahasa apa itu? Sabtu. Allahnya nyontek. Allahnya nyontek ya. Allahnya pakai tanggalan orang kafir. Bahasa Arabnya hari ke-7 itu Sabtu. Sabtu dari mana? Dari Sabat. Sabat. Allahnya nyontek. Kelakuan tukang nyontek, emang agama nyontek. Tapi ini ngomong-ngomong hukum Taurat ya. Tadi seandainya si SpongeBob tadi masih bertahan di sini ya. Hukum Taurat itu tadi coba buka lagi Pak Prof. Apa tuh? Yang tadi hukum Taurat tadi, Kejadian 20 tadi. Ini gue mau nanya ini ke nabinya nih. Nabinya ini menjalankan Taurat nggak? Katanya sempurna. Nah, Azura buka mute-nya. Coba. Yang ayat ke ininya Pak Prof. Ayat ke-14. Keluaran 20. Iya, masih itu. Ayat ke-14-nya. Jangan. Nih, jangan berzina. Ini Taurat ya. Ini Taurat ya. Ini mungkin kalau bahasa Arabnya jangan berjima. Berjima. Berjima itu apa, Bro? Jima itu kan hubungan seksual bahasa Arab. Astaga. Coba buktikan dulu cara menentukan hari pertama sampai hari ke-7 di dalam Alkitab. Dari tadi udah dibahas itu yang atas itu. Kamu belum bisa buktikan Buktiin hari apa? Jumat hari ke-6. Oke, Sabtu jadi hari ke-7. sebentar Coba Bang. dibuktikan. Yang disempurnakan di dalam Quranmu itu apa, Bang? Yang menyempurnakan Ini yang tadi Quran saya itu. bilang Al-Baqarah itu menyempurnakan kalian. Di sini, Bang. Karena Di kalian sini tidak perintahnya. pakai itu. Dengar, Bang. Di sini Kalian- perintahnya. Bang, nggak model robot kan? Nggak model robot kan? Atau kok memang nggak punya otak? Ya. Di sini perintahnya adalah apa? Satu ya. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Itu betul loh, nggak, Prof? Ayat 16. Nah, Iya, betul. sekarang saya tanya, sahadatmu apa? Sahadatmu itu apa? Saya cuma tanya, kamu buktikan dulu Jumat hari ke-6 dari Alkitab, bukan Di dari situ kamu. dikatakan, itu udah dijawab, Pak. Jangan jadi dungu dong. Ya. Mana nama-nama hari di situ? Tidak ada nama hari di Alkitabmu. Oke, Hari Senin, Pak, Selasa, dengar Rabu, Pak, sampai dengar Jumat, Pak. Sabtu, Di situ tidak ada. dikatakan jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Di dalam sahadat Anda, seperti apa? Jangan dulu Anda masuk ke bersaksi. sahadat. Loh, ini masih Tanya, Anda tadi menyempurnakan hari di Jumat dalam tanggal berapa, Taurat.
Anda dilarang untuk bersaksi dusta. Disempurnakan di dalam Quranmu. Boleh bersaksi dusta. Betul? Ya, di sini dikatakan jangan berzina. Malah di Quranmu disempurnakan disuruh berzina. Al-Furqan 68 jelas sekali. Di sini dikatakan jangan menyekutukan Tuhanmu. Di dalam Furqan 68 juga disempurnakan sama Quranmu. Jangan menyekutukan Allah. Kalau tidak menyekutukan Allah justru berdosa. Itu yang mau disempurnakan. Nah, gitu ya. Saya males ngomong sama robot kayak gini. Ini mode bot ya Pak Prof ya. Udah dijelasin. Tadi kamu bertanya, di mana yang mengatakan bahwa hari Jumat adalah hari ke-6? Udah kita bukakan. Ya. Ini saya nggak suka berretorika dengan orang yang nggak ada otaknya. Ditanyakan tadi, di mana Quran menyempurnakan Injil? Ternyata dikasihnya ayat yang nggak jelas kan Pak Prof? Malah ngebahas hari. Mau bahas bulan sabit. Malah bulan. Tolong jangan dungu lah. Buktikan dong kalau kalian bukan Islam sontoloyo. Nih siapa nih? Arsya and the Bear. Halo. Halo Arsya 27. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Mikum. Mikum kakak. Hilang. Mikum. Hilang. Mikum. Mikum. Halo. 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 Jaki. Halo. Islam Kristen Jaki. Ya. Ya, halo. Islam. Tadi udah nyimak ya Pak ya? Udah. Apakah benar Quran menyempurnakan Nah. Injil? Ada dalilnya? Iya. Kira-kira ada nggak dalilnya? Quran menyempurnakan kitab Injil. Al-Maidah 48. Oh, Al-Maidah 48 Pak Prof. Bukannya tadi udah dibuka ya Pak Prof? Al-Maidah. Udah dibuka. Oke, kita buka lagi ya teman-teman ya. Iya guys ya, kalau katanya Faslov. Oke guys. Guys ya, Al-Maidah Hidangan. Surat Hidangan nomor 48 ya. Ya, Al-Maidah 48. Dan kami telah menurunkan kitab dalam kurung Al-Quran kepadamu dalam kurung Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Mana bang? Menyempurnakan. Bang Zaki. Itu yang disebutkan Quran telah membenarkan kitab. Quran telah membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelum dan menjaga dan maka putuskanlah perkara mereka. Nah, di situ kan jelas Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Mana kata menyempurnakannya? Membenarkan itu. Ini kah? Ini bang? Apakah ini maksud Anda? Mana nggak jelas bang? Ini nih. Ini kah? Ini membenarkan. Jadi bernasyidnya. Ini kah? Membenarkan. Betul nggak? Iya. Membenarkan atau Coba ke bawah menyempurnakan? sedikit bang. Nah, itu kan kan Quran itu kan membawa kebenaran, diturunkan membawa kebenaran. Membawa kebenaran. Ya kan? Mana menyempurnakan kitab sebelumnya? Kalau yang salah bang, berarti dia belum benar, belum sempurna.
yang udah benar berarti sudah sempurna. Kitab-kitab Asumsi itu, Bang. kitab-kitab sebelumnya itu kitab apa, Bang? Ya kitab kakak apa? Loh, apa hubungannya sama kami? Tuhan kami beda sama Tuhanmu. Kok bawa kitab saya? Bang, itu Tapi kakak kitabnya orang nanya, Kristen, kitab sebelum Bang. Quran Kitab apa? saya kitab Kristen. Memangnya di situ ada dikatakan kitab Kristen? Bahkan di dalam Quranmu nggak ada narasi Kristen, Bang. Iya, kitab yang diturunkan sebelum itu ada Taurat, Zabur, Iya, mana Injil, barangnya? dan Mana Quran. barangnya? Barang Mana apa? barangnya? Lo kitab itulah. Kitab yang Anda maksud itu di mana? Gimana caranya Muhammad menyempurnakan itu? Wong dia kakak- belum baca. kakak- Berarti Pak Prof, asumsi saya adalah berarti Muhammad sudah membaca yang sebelumnya. Betul. Ya kan? Ini kan firman dari Tuhan. Bukan dari Muhammad. Wah, loh. Bukan dari Muhammad. Iya, ini kan intinya nggak ada Tuhan kata yang menurunkan menyempurnakan kan? kitab Iya nggak, Taurat, Zabur, Injil. Bang? Di sini ada kata menyempurnakan nggak? Nggak ada kan? Bohong kan berarti kan? Iya kan itu kan ada kebenaran Kak. Quran itu membawa kebenaran. Nah, kenapa Quran itu membawa kebenaran? Dia menurunkan kebenaran dari kitab-kitab sebelumnya. Sebentar, Jadi Bang, kitab-kitab sebentar, Bang. sebelumnya itu Sebelum ada Islam di abad ke-7, agama sebelumnya itu adalah Quraisy. Jadi kitabnya Quraisy yang kalian sempurnakan. Itu pasti kitab pagan Quraisy, bukan kitabnya orang Kristen. Kok enak-enak Kak, dia aja Tuhan. Kak, Bang, di mana? Di mana gini ya, ada Bang. kitab? Sebentar ya, Bang. Sebentar. Logikanya gini, Bang. Tuhan kami bukanlah Tuhanmu. Itu yang pertama harus kau tahu. Masa iya Tuhanmu pandai-pandaian nyempurnakan Tuhan kami? Ih, gila kau. Sakit kalian. Tuhannya aja beda kok. Sejak kapan Allah menurunkan Injil? Oke. Udah Kak. Gini ya. Menurut kakak kan tadi kakak bilang Tuhan kita beda. Iya jelas. Jadi kenapa kakak buat Quran itu sempurnakan Injil? Ini saya justru Disebutkan. nanya narasi kalian ini kenapa seperti ini? Kenapa? Karena narasi Kenapa? kalian ini selalu mengatakan kitab kami menyempurnakan kitab kalian. Cuy, enak aja. Nggak ada ini Kitab katanya. kamu. Ini kalau digunakan kata membawa kebenaran apa? Kitabnya kan nggak ada. Yang membenarkan ini apa? Mengkoreksi Quran atau mengapa? diturunkan membawa kebenaran. Iya, kebenaran atas apa? Atas kitab Atas sebelumnya. kitab sebelumnya. Oke, kitab Atas sebelumnya kitab- ngajarin apa? Ya, apa yang kalian bacalah di kitab kalian. Apa? Hubungannya apa sama kitab kami? Ya, ini lihat ya. Kalau Anda mau mengatakan bahwa membenarkan ini artinya adalah menyempurnakan. Membenarkan di sini ini menggunakan kata apa? Baca apa ini? Musodikol. Musodikol. Membenarkan. Oke? Kalau Anda setuju bahwa menyempurnakan adalah membenarkan, ya, maka Anda akan beresiko kepada ayat ini. Oh iya, telah aku sempurnakan agamamu. Islam. Anda akan beresiko kepada ayat Al-Imran 39. Musodikon juga. Ya. Di sini tentang lahirnya Yahya yang membenarkan. Ingat ya, Yahya membenarkan sebuah kalimat dari Allah. Ya, di sini juga menggunakan ini musodikol ya, tapi ditulis jadi musodikom. Kita baca bahasa aslinya nanti ya. Itulah disitunya kelirunya Bang. Ini Musodikol. membenarkan. Sebentar, saya bisa tunjukin. Orang ini musodikol kok. Ulamamu sengaja menghilangkan huruf L di sini, ya. Lah, Apakah Yahya membenarkan firman Allah, mengkoreksi atau menyempurnakan? Bisa nggak kalimat Nah, Allah disempurnakan silakan. Yahya? Rasain dia. Bisa nggak Yahya disebut Yahya menyempurnakan kalimat Allah? itu kan di koma Bang, di koma ngeri Bang. banget. Kelahiran Yahya, koma. Ngeri banget sih Yahya. Kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat dari Allah. Berarti Yahya mengkoreksi kalimat Allah. Gila. Merem. Sama itu. Kalau Anda bilang Al-Quran menyempurnakan kitab sebelumnya, berarti Yahya menyempurnakan kalimat Allah. Berarti kalimat Allah belum sempurna.
Bang, itu bang baca baik-baik bang, teliti bang. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya, ya kan? Yang Yang menyempurnakan atau membenarkan sebuah kalimat dari Allah, oke, dari firman Allah. yang membenarkan kalimat Allah ini siapa? Ya Allah sendiri. Yahya. Itu di koma bang. Lo mana ada koma di sini? Di bahasa Arab nggak ada koma. Yang membenarkan ini adalah Yahya Kan karena abang baca kalimat di sini, terjemahan bang. karena kalimat di sini, kalimat Allah di sini ini Ada dijelaskan tanda di pisah dalam bang. di dalam Al Imran 45 ini nih, lihat kalimatnya. Kalimatnya punya nama. Kalimat darinya namanya Al-Masih. Itulah fungsi Yahya dilahirkan untuk dia membenarkan Al-Masih. Sementara kalimat Allah itu adalah sempurna, kenapa udah sempurna disempurnakan lagi oleh Yahya? Ini kan? Masa nggak paham bang? Itu di koma bang. Itu pengertiannya nggak kayak Nggak gitu. ada koma dalam bahasa Arab. Di mana koma di sini? Abang kan baca terjemahan kan? Loh, yang mana koma di sini? Coba mana koma? Mana? Iya abang baca terjemahan kan? Loh, iya, mana komanya di sini? Katamu di koma. Mana bahasa Arabnya pakai Di koma? Al-Quran nggak ada koma. Ya udah. Iya jadi Kamu ngapain jangan abang bahas bersembunyi di tentang balik terjemahan koma. kalau abang Arab sendiri nggak tahu? Ini membenarkan. Berarti Yahya menyempurnakan kalimat Allah. Setuju? Ya udah bahas Arabnya aja. Ini Musodikom. Udah bahasa Arabnya aja. Terus kamu Musodikol kemana? sama Nggak musodikol itu nyambung beda ya, Pak. bang. Dia ngerti nggak sih Pak Prof? Dia nggak ngerti apa-apa ya? Gak ngerti dia. Nggak ngerti. Dia sendiri yang bilang koma di dalam bahasa Arab, bahkan nggak ada koma. Tahu yang tadi memperdebatkan koma kan? Udahlah. Dia ngetawain ininya sendiri. Pertanyaan saya gini bang. Pertanyaan saya gini bang. Orang kafir kayak gitu memang, orang kafir selalu Iya, menutup dari nggak apa-apa, kebenaran. nggak apa-apa. Kami lebih mending disebut kafir daripada kami disebut Islam. Karena Islam itu adalah pecinta poligami. Kami jijik, justru kami jijik kalau dikatakan Islam. Ya, sekarang pertanyaan saya adalah kalau Daripada dikatakan LGBT, homo. Bang, nggak ada dalilnya itu. Ya, gini ya. Kamu kalau udah kalah narasi, entah kemana-mana. Pertanyaan saya cuma satu. Kapan hari Quran menyempurnakan kitabnya orang? Boleh nggak? Kamu datang-datang ya sebagai laki-laki menyempurnakan suaminya orang lain gitu. Bisa? Ngeri ya Pak Prof ya? Nih, Ngeri. ada udah laki bini ya, udah nikah. Oh, lakinya belum sempurna, gua sempurnain. Digampar lu. Cobain aja kayak gitu. Suaminya ini dia belum sempurna, gua sempurnain. Terus lu ngapain? Itu. Jadi kitab kau itu memang niatnya apa? Memperkosa kitabnya orang lain. Ngerti? Ya? Perempuan. Bencong. Kok bencong? Udah turun kau. Mulutmu pasti udah kotor. Cabut aja kau. Ya, coba ya. Nanti kalau kalian ketemu ada seorang suami nggak sempurna, kalian sempurnakan aja. Itu ajarannya. Ini saya kasih tahu teman-temannya. Itu menggunakan kata-kata yang sama. Al-Maidah 48. Kata-kata membenarkan di sini apa baca? Apa Pak Bro? Musadikon. Musodikon. Yang membenarkan. Ini Al-Maidah 48. Bener ya? Musodikon. Tapi kalau kita buka di dalam surat Al-Imran ayat 39 tadi. Ingat ya tadi Musodikon ya. Al-Imran ayat 39. Dia juga menggunakan kata mana sih? Sama nggak? Musodikon juga. Iya. Nah ini ayat yang sering dipelintir mereka bahwa Al-Quran itu menyempurnakan kitab sebelumnya. Padahal tulisannya adalah membenarkan. Ini artinya adalah mengkonfirmasi. Karena kalau digunakan menyempurnakan, Quran menyempurnakan Injil di ayat Al-Maidah ayat 48 tadi, maka resiko yang harus diterima umat Islam adalah
kalimat Allah itu belum sempurna karena di sini kalimat Allah disempurnakan oleh Yahya. Ini berbicara tentang Yahya, Al-Imran 39, yang dimana dia membenarkan kalimat dari Allah. Berarti kalimat Allah ini nggak sempurna, nggak benar, sehingga perlu dibenarkan oleh Yahya. Gitu logikanya. Ngeri ya. Ngeri. Jaran sontoloyo emang. Ini gimana ini muter-muter ini? Yang lebih parah lagi gini Pak Prof. Kalaulah memang Quran menyempurnakan kitab sebelumnya, sebenarnya Allah itu sedang menarasikan dirinya nggak sempurna di zaman-zaman sebelumnya. Betul nggak? Benar. Dia pernah menurunkan kitab yang nggak sempurna. Sehingga dia datang menyempurnakannya. Kan ini lebih parah. Lebih parah. Kalian itu harus kena, maju kena, mundur kena kalian. Iya, maju kena, mundur kena. Ini lagi ya. Ini satu lagi ya. Ayat ini juga. Kita nggak usah lari kemana-mana. Tetap aja fokus di ayat ini. Yang penting benjolnya sempurna. Kalau kata teman saya. Yang Buat dari sempurna. Bekasi kan? Ya, ini silakan baca teman-teman, ini ayat yang masih sama ya, 48. Allah mengatakan apa? Ya, kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran dan membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Oke, kita berasumsi ini adalah Injil dan Taurat. Dan apa ini teman-teman baca? Menjaganya. Anjay. Menjaganya. Loh, Allah macam apa yang berdusta? Katanya menjaganya. Dia tulis, dia turunkan ke dalam Al-Quran. Tapi kitab Injil sama Tauratnya nggak ada. Halo, cek. Agak agak kontradiksi ya. Menjaganya. Lo jaga kitabnya aja nggak bisa. Gak usah jaga kitabnya deh. Jaga omongannya aja nggak bisa nih. Allah macam apa ini? Menjaganya. Astaga. Parah. Bang, gini bang. Maksud yang menjaganya di situ bukan, baca baik-baik bang. Apa? Bukan kitab-kitab sebelumnya yang dijaganya itu bang. Jadi yang mana? Jadi apa yang dijaga? Beta janji, yang beta jaga. dijaganya itu Al-Quran bang. Hah? Coba baca ini. Al-Quran itu yang dijaga. Baca bang baik-baik. Yang membenarkan kitab-kitab. Dibesarkan bang. Ya, yang membenarkan. Dibesarkan bang, kecil sekali itu bang. Ini jelas sekali nih saya udah. Coba dikasih tampil. Udah maksimal bang. Mana? Sebelumnya dan menjaganya. Iya, mana? Dari atas bang, dari atas. Mana baca? Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan menjaga ini Menjaga untuk yang mana? Quran, bang. Loh, kok jauh banget? Baca yang di atas. Yang di atas kan menurunkan Al-Quran. Itu yang dimaksud. Oke. Di atas Nggak kan apa-apa. Nggak apa-apa. Anggap, Al-Quran. iya oke. Anggaplah. Di sini nggak apa-apa, itu Bang. yang Baik, kalimat baik. di atas, bang. Saya terima. Ya, anggaplah ada Al-Quran meskipun dalam kurung. Anggaplah ya, itu menjaga kitab sebelumnya. Sekarang saya tanya, Quran itu kan kitab. Ini bu, gini bu. Ini bu sudah terjawab. Sabar, terjawab. Bentar, belum terjawab. Ya, anggaplah dikatakan menjaga Quran. Sekarang saya tanya, Quran itu kan kitab. Mana kitab yang ada di abad 1? Masih ada nggak sampai sekarang terjaga? Jangan kalian bilang nanti lagi ya, hafalan. Karena kitab itu bukan hafalan. Nah, ini kalian harus kena, maju kena, mundur kena, samping, kiri, kanan. Dari berapa penjuru mata angin Pak Prof? 4. Nah, 4 penjuru mata angin kalian tuh harus tertampar bolak-balik. Ya, saya pastikan itu. Jadi kalau Anda mengatakan yang dijaga adalah Quran, itu kitab ya Pak Prof ya bentuknya ya? Ini bu. Di mana kitab yang dijaga Allah? Loh, jangan lari. Itu bisa saya jawab dengan gampang itu.
Sekarang saya tanya, kalaulah memang yang dijaga Allah adalah Quran, di mana Quran di zamannya Muhammad? Dalam bentuk kitab kan Pak Prof? Yang Betul. dijaga kan? Kitab itu. Mana kitabnya? Yang di abad ke-7 di zaman Muhammad. Kalau memang Allah menjaganya. Betul kata Pak Prof tadi. Omongannya aja nggak bisa dijaga. Sampai sekarang Al-Quran itu masih Mana? terjaga. Mana? Masih Di mana? terjaga. Mana? Tunjukkan kitabnya. Kitab ya di situ tulisannya ya. Kitab. Sampai sekarang Al-Quran itu masih Mana? Di mana terjaga kitab dan yang sudah dibuktikan. Al-Quran Loh, bukti tetap apa? terjaga Barangnya mana tulisannya. dong? Lihat dong. Harusnya Bahasanya dimuseumkan. tetap masih terjaga. Bang, saya juga bisa bilang bang, baju SD saya masih terjaga sampai detik ini. Tapi mana barang yang nggak ada? Itu bohong namanya, betul nggak? Betul. Baju SD saya itu masih terjaga, saya cuman ngomong Makanya terjaga dalam masih ada. Tapi begitu ditanya Jangan di mana, dilihat, jangan di- di mana baju SD-mu Agatha, nggak ada. itu kitab itu Apa? dihafal. Oke, kitab yang itu dihafal itu mana? dihafal. Iya, kitab yang dihafalkan itu mana? Al-Quran itu dihafal. Iya, kitabnya mana? Coba Kitab yang dihafalkan. Kamu tidak mungkin menghafal sebelumnya tidak dibaca, betul nggak, Prof? Betul. Mana yang dibaca? Bacaannya mana? Walaupun itu Oke, sekarang pertanyaan saya gini ya. Kalau dia Mana dihafal, bacaannya? kalau Mana dia bacaan dihafal. di abad 7? Silakan tak. Lanjut, Pak Prof. Kalau dia ini dihafal gini, namanya bukan gini. sabar. Kalau dia dihafal namanya bukan Al-Quran, Pak. Namanya Makanya- Al-Hafal. Namanya Al-Hafal, bukan Al-Quran. Makanya itu maksudnya bodoh. Loh. Kalian yang dungu. Ini maksudnya terjaga. Quran itu sampai sekarang nggak bisa diubah. Mana? Orang nggak ada, Beda iya kayak nggak diubah. Alkitab. Beda kayak Alkitab. Nah, saya setuju ketika dia bilang Quran itu nggak bisa diubah. Kalau sesuatu yang nggak ada, gimana mau ngubahnya? Pas sekali. Apa yang mau diubah dari abad 7 sampai Kan sekarang? nggak ada. Karena yang di abad 7 nggak ada. Buta. Ini kenapa namanya Quran? Karena bacaan. Bacaan itu bentuk tulisan nggak Pak Prof? Intinya sudah terjawab, sudah ada dalam Quran tentang topik di atas ya. Kamu mabuk. Ini bacaan yang kayak gini bentuknya, bacaan musafnya lah saya bilang. Musafnya mana yang dijaga Allah Cara tadi? ibadah dalam Kristen, Sesuai dengan ayat yang dibukakan Pak Prof. cara ibadah Kristen. Tolong bukan. Sana kau, cabut kau. Dungu. Pertanyaan saya, ini mana bacaannya? Musafnya mana ini? Bacaan ini. Ini bacaan namanya. Quran itu artinya bacaan. Yang tadi dibacakan Pak Prof ayatnya, Allah menjaga bacaannya ini, kitabnya ini. Mana yang di abad 7? Jangan seperti baju SD saya. Baju SD saya memang saya jaga. Tapi nggak bisa saya buktikan di mana barangnya sampai sekarang. Nggak ada. Bohong. Kan gitu dong. Kamu tukang bohong. Itu ya. Jadi belum ada kalian yang sanggup menjawab itu. Jangan nggak pakai logika. Makan kambing ya, Tak ya? Iya. Baju saya juga digigitin kambing waktu itu, Pak Prof. Astaga. Celana-celana erok sekolahku dimakan kambing waktu itu. Itu tak bisa menjaga. Astaga dan naga. Betul sekali. Kamu datang betul sekali. Nih ya teman-teman, silakan dibaca ya. Kalau tadi memang yang dikatakan adalah Al-Quran, meskipun itu maksa ya. Kata Al-Quran nggak ada di Al-Maidah 48. Kata Muhammad nggak ada. Dan jelas Allah tadi mengatakan membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjaganya. Yang dijaga itu adalah kitab-kitab sebelumnya. Tapi kalau Bapak tadi ngotot, ini silakan buka di dalam ilmu Islam, Ibnu Majah 1934. Nih, Aisyah berkata, telah turun ayat berkenaan hukum rajam dan ayat persusuan orang yang telah dewasa itu sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu ada di bawah kasurku ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga, tolong dibaca tak,
burung-burung Burung masuk masuk dan dan memakannya. memakannya. Wih, ini Ngeri burungnya kali langsung ini burung. mengatur. Burung siapa ini, Prof? Wah, ini burung gagak pasti nih, Prof. Atau Aku burung Raja Wali. kebayang nih, ya. Orang meninggal tiba-tiba ada burung masuk makanin mushaf Al-Qur'an itu loh. Disimpannya di mana itu? Di ler di mana itu Qurannya? Itu rumah macam apa itu? Ini dalam teks aslinya, ini bukan burung ya teman-teman ya. Ini kambing. Saya akan tunjukkan ya. Kok jadi burung? Ini terjemahannya gimana sih? Kambing. Loh. Nih. Anda bisa buka di dalam sunnah.com. Ibnu Majah 1944. Ya, ini. And a tame sheep came in and ate it. Jadi yang makan apa? Kambiang. Kambing yang makan, bukan burung. Jadi kambingnya bener-bener kambing bandot ya. Kenapa dihilangkan? Kenapa diganti kambing jadi burung? Bayangin ya. Jauh Orang banget. lagi meninggal ya. Lagi meninggal. Ya, anggaplah cara orang Batak meninggal tuh. Pasti orang-orang bertamu masuk ya kan. Salamin. Nanya kabar ya kan. Kebayang tiba-tiba di kamarnya orang yang meninggal tuh ada kambing coba. Tiba-tiba ada kambing. Itu betul-betul sepertinya jenazah Muhammad itu nggak dihargai. Nih, ketika Muhammad meninggal ya dan mereka disibukkan oleh kematiannya, seekor kambing masuk dan memakan. Memakan apa? Mushaf Al-Qur'an. Paper loh. Ih, gila. Ini kambing model apa yang bisa memasuki ring 1 penjagaan Nabi Muhammad? Wah, padahal katanya Allah menjaganya. Allah kemana Lolos. waktu itu? Tunggu, Pak Prof. Ini kan Allah tadi di Quran katanya menjaganya. Ini pas lagi aplusan kali ya? Ganti shift ya? Ya, nggak ganti sip. Ganti shift. Astaga, aku sih sip-sip aja. And ate it, telah memakannya. Ini kalimat past tense. Dimakan coy. Ini dipastikan kambingnya langsung jadi duinatur. Ini gimana sih, harusnya Juma ini cepet aplusannya itu, jangan sampai ada jeda di mana itu Quran, itu paper nggak terjaga dong. Ini aplusannya nggak jelas. Ya kan? Kan katanya Allah menjaganya. Juma, lu jangan debat, jaga. Biar aplusannya itu, enggak, ini kambing memang. Pak Prof, pertanyaan saya gini, ini nggak turun ayat lagi kah untuk mengajab kambing-kambing ini? Lah itu, kambingnya kenapa nggak dikasih azab? Nah, kan nggak ada nabinya, nggak boleh turun lagi. Ayat nggak akan mungkin turun. Karena baginda udah meninggoy. Kan kasusnya pas meninggoy kan? Iya, tapi kan gini, Jibril meninggal nggak waktu baginda Oh meninggal? iya, harusnya Jibril nurunkan dong buat Aisyah. Tolong ajab. Kami mengajab kambing-kambing yang memakan musab. Apa Allah nggak nurun? Kambing jadi burung, masuk ke kamarnya. Itu di bawah bantal lagi tadi ya? Di bawah bantal, kambingnya itu berarti ngorek-ngorek bantal kan? Astaga, tahu dia tempatnya ya? Ngeri. Ini kalau seandainya waktu itu ada CCTV, kan tahu ini siapa pelakunya. 3024. Halo. Iya Pak Prof, ini Jibril ngapain aja? Jibril ngapain coba? Malu-maluin lo. Astaga. Ya halo Bu. Halo Bu, 302. Ya, shalom bagi kita semuanya. Ya, saya hanya mau bilang, saya juga orang Kristen ya, tapi saya punya saudara banyak Islam. Assalamualaikum. Apa kabar saudaraku sekalian? Aku mengharapkan kalian sehat sejahtera. Tolong ya teman-teman ya, saya mau fokus di sini. Jangan dulu
lari ke topik yang lain. Ya Pak Prof ya. Kami mau fokus di sini. Saya harapkan kepada semua teman-teman Kristen ya. Tolong jaga hati kalian. Tolong tahan syahwat kalian untuk tidak berkomentar ya. Jangan dulu lari sana sini ya. Saya mau fokus di sini, Bro. Live ini saya dedikasikan untuk membongkar ini. Membongkar apa Pak Prof? Membongkar penipuan. Nah, Sindikat kami mau penipuan. membongkar Sindikat udah jaringan internasional loh ini ya. Karena mereka semua udah di seluruh dunia udah mengatakan Injil itu disempurnakan, Al-Quran. Bukan cuma di Indonesia. Ya, kita tujuannya membongkar sindikat ya, Tak ya. Iya. Ini narasi-narasi kotor gini harus kami bumi hanguskan. Betul. Narasi-narasi sontoloyo kata Pak Prof. Ini ada Pak Prof juga nih. Waterproof. Sing Batak. Waterproof itu mah. Iya kurang U-nya ya. Kurang O1. Kok waterproof ya? Malah waterproof. Waterproof itu dia ini loh. Anti air ya Pak. Anti air. Ini waterproof. Silakan waterproof. Ada yang salah satu bagian tubuhnya anti air ya, makanya dikasih air nggak mau, Tak. Oh, itu buat boker. Soalnya airnya besar Pak Prof, dia nggak mau yang kecil airnya. Pokoknya pakai batu. Itu pakai waterproof juga itu. Iya, bener juga. Halo. Silakan. Irma sama waterproof. Irma udah turun. Oh, alah. Sedikit informasi ya, saya ulangi lagi, Agatha ini adalah mantan anggota Irma ya, Tak. Ya. Ikatan Remaja Masjid. Bukan remaja iblis ya. Ikatan Remaja Masjid. Wih, Idul. Idul Fitri nggak nih? Idul 18. Selamat siang, Bang Idul. Siang. Wih, keren. Silakan Bang Idul. Lagi bahas apa nih? Ini bahas Al-Quran menyempurnakan Injil, Bang. Hah? Injilnya yang mana? Ini aku penasaran. Al-Quran menyempurnakan Injil itu ada judulnya di atas kepala saya tuh. Oh iya. Setuju nggak, Bang? Enggak. Loh, kenapa Bang? Nggak setuju Bang. Ini narasi-narasi orang-orang Islam kebanyakan loh padahal. Maksudnya gimana itu? Itu maksudnya Quran sempurnakan Injil. Ya itu saya nanya itu, benarkah Quran menyempurnakan Injil? Ini kan karakternya terbatas ya untuk dibikin stiker gitu. Jadi benarkah Quran sempurnakan Injil? Itu pertanyaan saya. Karena narasi ini kan narasi-narasi yang biasa ustadz-ustadz pakai dan ustadz-ustadz sebarkan kepada jemaah-jemaah. Bang Idul sebelumnya Islam atau Kristen Bang Idul? Islam. Gimana menurut Anda Bang? Karena banyak sekali ya jemaah yang dibohongi akan narasi-narasi Quran, kitab kami menyempurnakan kitab kalian. Nah ini kalau tidak dari gurunya yang mengajarkan, dari mana ada narasi seperti ini? Injil apa itu Injil? Injil itu kitabnya Isa di dalam Quran. Dikatakan kitab yang diberikan kepada Isa, itulah Injil. Benar gak? Kalau benar kenapa? Ya dibuktiin lah. Yang namanya kebenaran itu kan teruji dan terbukti. Bukan kebenaran itu nggak bisa ngaku-ngaku. Benar-benar cuman sekedar ngomong. Benar. Nggak tahu juga itu. Jadi narasi-narasi kayak gini nih mau kami tampar. Tampar aja. Iya, jangan pernah menarasikan kitab kalian itu menyempurnakan kitab kami. Iya.
Iya, jijik soalnya. Ibarat kata gini bang, lu udah punya bini, terus kan dibilang, oh aku ada perempuan gatal datang, aku sempurnakan jadi binimu idol kan minta ditabok itu. Yang ngaku-ngaku gitu, tiba-tiba datang perempuan menjadi penyempurna dari istrimu, kacau nggak? Nah itu, kira-kira kayak gitulah bang. Istrimu udah sempurna, tiba-tiba ada perempuan nggak jelas juntrungannya, 7 abad setelahnya datang, dia bilang, oh aku adalah wanita yang menyempurnakanmu, menyempurnakan jadi istrimu idol gitu. Menurutmu nyampe nggak kau? Kayaknya nggak nyampe juga otaknya. Udah bang, botol kau, males aku. Halo Danggogo. Oh on. Islam Kristen Danggogo. Udah dibawa dulu. Cukup dua aja, mulut kami aja udah banyak kali di sini. Yang ketambah. Halo Tian. Nggak nyambung yang tadi tuh. Betul, nggak? Iya, yang tadi tuh si Idul, namanya Idul Fitri. Mahondok-hondok doi mana? Apa itu mahondok-hondok? Ngantuk. Oh, patut lah. Nah ini kita cari lagi. Halo, Tian. Halo Tian. Nggak ada suara. Muhizar, halo. Kami mau ngejar ini ya, tolong ya teman-teman ya. Kalian yang teman-teman Kristen bantu tap-tap ya kan. Terus jangan dulu tambahin, kita udah banyak kali. Nanti terkesannya apa ya Pak Prof ya? Kita keroyokan gitu ya kan. Bener nggak? Kesannya keroyokan. Iya, kalian udah aku bilang tahan sahwat kalian untuk mendebatnya. Biar kami yang mewakilkan di atas gitu loh. Halo Muhizar sama Bakol. Halo. Halo, Muhizar. Wah ini ada sifat Allah nih, bakol. Kekal ya. Domba bakol. Bakol jengkol. Muhalifatul hawaritsi. Selamat siang. Kol-kolannya kurang pas. Selamat siang. Wih. Islam Kristen Bang Bakol. Alhamdulillah Islam. Islam dong, pecinya udah mantap. Teman-teman ini pakai K ya, nggak pakai C. Silakan Bang Bakol. Mau tanya bedanya Protestan sama Katolik itu apa? Sama. Kitabnya Bang Bakol, sama juga. Lihat judulnya ini. Oh, iya. Abang setuju nggak dengan judulnya ini? Al-Quran menyempurnakan Injil. Ini mau tanya dulu, Prof. Halo, Prof. Ya. Yesus itu Tuhan apa manusia? Tuhan dan manusia. Tuhan dan Allah. Tuhan itu gelar untuk manusia, Bang. Tuhan untuk gelar manusia. Tuhan itu gelar buat manusia, bukan buat pencipta. Ya. Terus Allah yang itu adalah menciptakan gelar Yesus. dari sang pencipta. Yang Gitu. menciptakan Yesus? Nggak ada, Yesus tidak diciptakan. Jadi Dia pencipta. Karena Allah berfirman Allah menciptakan melalui firman. Melalui firman. Yesus Kalau dia katanya tidak pencipta. diciptakan, artinya jadi dia pencipta. Itu jawabannya. Kalau Yesus pencipta, mengapa dia dilahirkan? Karena dia mau mengambil kodrat manusia. Kodrat Terus manusia nggak itu ada kan bedanya dilahirkan. dong. Apa? Nggak ada bedanya dong Tuhan sama manusia. Iya, dia menjadi sama. Memang dikatakan dia menjadi sama seperti manusia. Wah, kayak hantu dong kalau gitu, bisa berubah-ubah. Oke, di mana hantu bisa berubah? Gak apa-apa, kita ikutin. Di mana? Kamu pernah lihat hantu bisa berubah? Kayak Yesus. Loh, enggak, Yesus bukan hantu. Yesus bukan hantu. Anda mengatakan hantu bisa berubah. Nah, narasi Anda bisa nggak dipertanggungjawabkan? Hantu mana yang bisa berubah? Dong. Mana buktinya? Bisa. Bukti dong. Buktiin dong. Buktiin dong.
Orang dilahirkan kok dianggap Tuhan. Oke. Dasar tolil. Oke, nggak apa-apa Bang. Kalau Anda bilang tolol, Bang, Quran ini perkataan Allah bukan? Quran itu perkataan Allah nggak? Saya mau tahu. Perkataan, wow, sangat Kok beda perkataan bisa jadi jauh, buku? Kayak Bos. setan dong. Wow, Nah, sekarang saya tanya, ada nggak yang menolak ini adalah perkataan Allah? kalau perkataan itu manusia, bosku. Ini. Jadi Quran ini apa? Saya tanya. Kalau perkataan itu Saya manusia. tanya, Quran ini apa? Kalau saya boleh tahu, Quran itu Quran ini apa? firman. Oke, Ya. firman kok jadi buku? Kayak setan dong. Terus Anda barusan tidak bisa membedakan. Anda barusan nampar firman Allah. Firman Allah kayak setan Anda bilang. Kenapa? Karena berubah jadi buku. Kamu kalau mau menarasikan sesuatu, pikir dulu ke literasimu. Coba, Pak Prof, ini firman. Kok firman buku? Sama dong kayak buku-buku yang lainnya, kayak buku utang, kayak buku kasbon, kayak buku IPA. Jangan kayak gitu, jangan ketawa dulu. Kamu belum apa-apa udah orgasme. Santai. Kecuali Yesus itu sebelum Yesus ada, ya, dia itu diciptakan. Ada kata-kata dia diciptakan, ya, sebelum Yesus ada itu dia belum ada gitu. Pribadi Sang Firman itu belum ada. Baru itu benar pendapat orang-orang Islam. Memang artinya Yesus diciptakan. Loh, masalahnya sebelum dia jadi manusia, dia sudah eksis. Yang tadi naik lagi namanya Bakul Quran. Saya tanya, apakah firman itu bentuknya buku? Tadi dia bilang itu Al-Quran itu buatan manusia katanya. Firman Omongan kan? manusia. Enggak, tadi dia bilang ini firman kan? Apakah firman Allah bentuknya buku? Hah? Kalau sebelumnya firman Allah bentuknya bukan buku, kok berubah? Kayak setan dong, berubah-berubah. Itu Saya narasi. sih nguji dwi-naturnya Al-Quran itu gampang ya. Gampang Tinggal bilang sekali. aja. Kalau saya open camp, saya ludahin Al-Quran, Anda sakit hati nggak? Sakit hati. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu ada wahyu Allah yang harus dihormati kan gitu. Wahyunya apakah ciptaan? Ya enggak. Coba, Bakol, firman Allah bentuknya seperti apa? Ya enggak itu loh. Yesus itu Tuhan apa manusia? Kalau memang benar Tuhan, dia tidak diciptakan. Tetapi kalau dia manusia, diciptakan ya dilahirkan. Sedangkan Yesus itu brojol dari rahimnya Maria. Ya, nggak apa-apa. Kan Saya tanya, firman nalar Allah. sedikit Ya, gitu loh. oke. Sekarang Anda juga pakai nalar ya. Sekarang saya tanya, firman Allah bentuknya buku atau kayak gimana bentuk? Apa? Bentuk firman Allah bentuknya seperti apa? Buku kah? Atau Ya apa? enggak itu jawab dulu. Udah Yesus saya itu jawab. Tuhan apa manusia? Tuhan dan manusia. Tadi kan udah dijawab. Bang, jangan bang. Ketawamu nggak nunjukkan kau intelek. Yang satu. Yang kedua, kamu nggak bisa menjawab. Jawab dulu pertanyaan saya. Pertanyaanmu sudah dijawab tadi dengan jelas. Dia mengambil kodrat manusia. Sekarang Anda jangan muter lagi ke situ. Tetapi coba fokus. Aja di manusia Firman, disembah. abang bisa, nggak usah jauh-jauh. Abang tadi Ya bilang enggak usah ini firman jauh-jauh Allah. itu loh. Kenapa manusia kok di Mana Yesus diutus atau lahir? Nah, tuh orang Kristen pinter-pinter.
Duluan Yesus diutus, baru lahir. Nah pertanyaannya, sebelum jadi manusia dia itu siapa? Firman. Firman. Nah firman ini, Belum firman sampai ke ini situ diciptakan tadi, kan? Prof. Belum sampai ke situ. Dia kan ketawa-ketawa nggak jelas dan nggak jawab. Ya tapi kita perlu luruskan. Ya karena orang-orang Islam kan itu membawa akar kebodohan di sini. Ya. Diutus sama dengan utusan, oke. John Paul, kamu mengatakan tadi diutus sama dengan utusan. Apakah makna dari utusan? Silakan John Paul, kalau berani naik silakan. Nggak apa-apa. Kita akan bicara tentang utusan. Coba, kalau utusan disebutnya apa? Kita mau tahu dulu itu. Kita bingung ya. Bingung banget. Oke, si Danggogo bilang, oh bukan Danggogo itu Kristen, jangan. Diutus itu utusan.